masih bersama saya Syafira Hardani di Belajar Islam. Kita lanjutkan lagi, Dr. Nur. Kepala keluarga, menarik ini untuk dibahas karena tadi sudah disinggung sebagai kepala keluarga, kemudian interpretasinya adalah dilayani, gitu. Harus dilayani dan tidak melayani. Padahal ternyata Rasulullah justru melayani keluarganya begitu. Ini gimana? Iya, memang itu ayat jelas ya mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah penanggung jawab atas perempuan. Kalau dalam konteks keluarga tentu suami adalah penanggung jawab dari istri. Tapi kalau dalam konteks keluarga ayah adalah juga penanggung jawab bagi anak-anaknya ya. Tapi yang menarik adalah mengapa qawamun kadang diartikan kepemimpinan. Menurut saya tidak soal diartikan kepemimpinan juga karena penanggung jawab itu juga berfungsi sebagai pemimpin. Nah, yang menjadi soal adalah ketika kepemimpinan itu lalu difahami sebagai kepemimpinan yang diktator misalnya ya, pemimpin yang otoritarian, pemimpin yang hanya mau didengar tidak mau mendengar, hanya mau dilayani tidak mau melayani, karena tidak terima kritik dan saran. Tidak terima kritik dan saran, karena qawamun ini sebenarnya bicara soal tanggung jawab, bukan soal hak. Kalau dilayani kemudian itu kan soal hak sebetulnya, tapi yang ditekankan itu justru soal tanggung jawabnya. Dan ayat ini sebetulnya menurut saya tidak boleh dilepaskan dari At-Taubah ayat 71 yang mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Laki-laki mukmin dan perempuan mukmin masing-masing dari mereka adalah penolong bagi yang lainnya. Ini jelas sekali, aulia itu penolong, pelindung, penjaga dan lain sebagainya. Dan nanti di dalam konteks keluarga itu tidak hanya antara suami dengan istri, tetapi juga antara orang tua dan anak. Jadi orang tua dan anak yang mukmin, suami dan istri yang mukmin, semua itu berfungsi sebagai aulia, menjaga satu sama lain. Karena itu harus kerjasama, misalnya seperti itu. Dan di ayat lain juga mengatakan bahkan ketika istri itu melahirkan lalu tiba masa menyusui ya, itu disebutkan gini, prinsipnya itu tidak saling memberatkan, mau suami dengan istri, mau orang tua dengan anak. Misalnya la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Itu orang ibu tidak boleh menyulitkan, la tudarra walidatum biwaladihi, tidak boleh sulit karena anaknya, kemudian juga ayahnya tidak boleh sulitkan ayah, tapi anak juga tidak boleh intinya tidak boleh saling mempersulit satu sama lain. Dan di ayat itu juga dikatakan fain arada fisalan antara minhuma wa tasyawurin. Jadi bahkan untuk sesuatu yang itu hanya bisa dilakukan oleh ibu yaitu menyusui, itu diberi ruang untuk bermusyawarah asal saling ridho dua-duanya untuk menyusukannya pada orang lain. Jadi bukan pada sapi ya, tapi pada ibu lain. Di Arab itu kan dikenal ada saudara rodho ya, saudara satu susuan. Itu adalah mengantisipasi ibu yang mungkin setelah melahirkan dalam kondisi fisik yang sangat lemah, lalu dia tidak mampu untuk menyusui, dan menyusui itu akan memberatkan dirinya. Ini dalam kondisi seperti itu. Saya kira perempuan Indonesia pada umumnya nggak mau anaknya disusukan orang lain. Tapi bahwa Al-Quran membuka ruang, silahkan bermusyawarah, silahkan disepakati kalau memang itu lebih baik disusukan kepada orang lain, asalkan orang lain itu juga diberi kompensasi. Sehingga spiritnya jelas sekali kerjasama di antara semua. Jadi prinsipnya sebetulnya di dalam keluarga itu adalah saling kerjasama dan kerjasama. Iya, kalau ini menarik karena apa ya, budaya di Indonesia kan masih perempuan masih subordinat begitu. Nah, dan ini berimplikasi kepada beban gandanya perempuan gitu, baik di publik dan secara domestik. Nah, jadi sebetulnya kalau yang sudah disampaikan oleh Dr. Nur tadi, bapak-bapak atau suami-suami nggak dosa kan sebetulnya melakukan kerja-kerja domestik begitu. Laki-laki tuh nggak boleh masak, nggak ada begitu ya Bu ya di Al-Quran ya? Sama sekali. Jadi ya kalau malah justru tadi saya sampaikan itu riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi
aktivitas dalam ketika di rumah itu malah justru berbanding terbalik dengan yang pemahamannya selama sekarang ini. Jadi seakan-akan kalau bapak-bapak itu mempersiapkan untuk makannya sendiri, harus membuat kopi sendiri, itu seakan-akan itu harus tugas dari istri. Nah, justru yang dipraktekkan Nabi tidak demikian. Banyak juga dalam riwayat, misalkan Nabi Muhammad SAW itu ketika harus menimang putranya Ibrahim, itu bahkan ketika putra Nabi Muhammad Ibrahim itu meninggal, itu Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, dan ketika itu ini kan dalam pelukan Nabi gitu. Jadi para sahabat itu memberikan kesaksian begitu Nabi itu perhatiannya terhadap keluarga mereka, bahkan kepada putra-putra mereka yang masih kecil, itu kelihatan sekali. Artinya bahwa peran dalam rumah tangga itu pun juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak kemudian semuanya diserahkan kepada istri beliau gitu. Jadi cuma mungkin pada prinsipnya seperti itu, Mbak Fira. Jangan saling menyusahkan ya. Karena itu ketika dalam satu keluarga, misalnya perempuan itu kebetulan tidak bekerja, suami bekerja di luar, bekerja betulan ya, apalagi kalau kerjaannya itu yang menguras tenaga secara fisik, maka juga tidak arif kalau kita kemudian menuntut suami untuk mengerjakan tugas domestik, sehingga pada prinsipnya dua-duanya jangan dapat beban ganda, sementara yang lainnya tidak mendapatkan tugas sama sekali. Jadi prinsipnya adalah bagaimana orang tua dan anak, suami dan istri itu bisa saling kerjasama menurut kondisi masing-masing. Nah, ini menarik sekali, masalah anak, masalah keluarga, dan bagaimana sebetulnya membangun keluarga yang saling itu tadi. Kita akan banyak bahas tuh tentang bagaimana saling terutama kepada anak ya, mendidik dan mengajarkan kepada anak. Setelah yang satu ini, sebentar kita sabar dulu pemirsa, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini, jangan kemana-mana.